Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Stefanus Kumendong, NIM 2314201068 dari kelas A2 semester 1. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi proyek UAS Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu Pendeta Yesi Yakob, STH MTA. Pada video ini saya akan membahas tentang pergaulan bebas dengan kajian Alkitab 1 Korintus 15 ayat 33. Dan untuk kajian Alkitabnya saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 33 yang isi bunyinya, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Latar belakang. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain, pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang dilakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja ini biasanya seorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan, dan bahkan remaja ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana dalam tanda kutip bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. A. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan atau interpersonal relationship. Pergaulan juga adalah HAM setiap individu dan itu harus dibebaskan, sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, apalagi dengan melakukan diskriminasi, sebab hal itu melanggar HAM, hak asasi manusia. B. Faktor penyebab pergaulan bebas. Ada beberapa faktor dan masih ada juga faktor yang lain yang banyak mempengaruhi terjadinya pergaulan buruk dari kalangan anak-anak muda. Yakni yang pertama, faktor orang tua. Para orang tua perlu menyadari bahwa zaman telah berubah. Sistem komunikasi, pengaruh media massa, kebebasan pergaulan, dan modernisasi di berbagai bidang dengan cepat mempengaruhi anak-anak kita. Pengaruh pergaulan yang datang dari orang tua dalam era ini dapat kita sebutkan antara lain. Yang pertama, faktor kesenjangan. Pada sebagian masyarakat kita masih terdapat anak-anak yang merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan orang muda. Yang kedua, faktor kekurangan pedulian orang tua, kurang peduli terhadap pergaulan muda-mudi. Yang terakhir, faktor ketidakmengertian. Kasus ini banyak terjadi pada orang tua yang kurang menyadari kondisi zaman sekarang. Yang kedua, faktor agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai pandangan hidup. Yang ketiga, perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Yang keempat, faktor dari kaum sendiri. Orang muda sebagai pelaku utama dalam pergaulan tentunya harus yang pertama menyadari akan kerawanan mereka dalam pergaulan. C. Akibat yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Secara umum, akibat yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ada 3. Antara lain, yang pertama, bagi diri remaja itu sendiri. Akibat dari kenakalan yang dilakukan akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Yang kedua, bagi keluarga.
anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja. Dan oleh para orang tuanya, apabila anaknya berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berakibat terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga. Komunikasi antara orang tua dan anak-anak akan terputus. Yang terakhir, bagi lingkungan masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, sebenarnya remaja sering bertemu orang dewasa atau para orang tua, baik itu di tempat ibadah ataupun di tempat lainnya, yang mana nantinya apapun yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun orang tua itu akan menjadi panutan bagi kaum remaja. D. Solusi atau pencegahan pergaulan bebas. Pergaulan memang sangat meresahkan, tidak hanya orang tua saja, tetapi masyarakat pun juga dibuatnya resah. Hal ini dapat dikurangi bahkan dapat dicegah dengan cara-cara berikut. Yang pertama, pentingnya kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tua dalam hal dan keadaan apapun. Pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang, pengekangan terhadap seorang anak akan berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya. Ketiga, seorang anak hendaknya bergaul dengan teman yang sebaya, yang hanya beda 2 atau 3 tahun lebih tua darinya. Pengawasan yang lebih terhadap media komunikasi seperti internet, smartphone, dan lain-lain. Yang kelima, perlunya bimbingan kepribadian bagi seorang anak agar dia mampu memilih dan membedakan mana yang baik untuk dia maupun yang tidak baik. Yang terakhir, perlunya pembelajaran agama yang diberikan sejak dini, seperti beribadah dan mengunjungi tempat ibadah sesuai agamanya. Ya, kita masuk pada penutup. A. Kesimpulan. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya.